Halo semuanya, balik lagi di video aku. Jadi hari ini aku pingin ke kebun lagi. Tapi seperti yang kalian tahu, di video sebelumnya itu waktu aku ke kebun banyak banget nyamuknya. Dan sebelum ke kebun aku mau pakein minyak kayu putih dulu ini ke kaki-kaki dan ke tangan-tangan. Nggak usah tebel-tebel ya. Yang penting ada baunya itu. Oke. Rencananya hari ini aku mau panen sesuatu nih di kebun. Jadi kalian yang penasaran ikutin terus ya video aku hari ini. Yeay, kita ke kebun dulu. Ini aku udah bawa senjata kita hari ini adalah pisau ini ya. Aku mau lihat dulu kelornya yang bisa dipanen itu yang mana. Di sini ada satu tanaman kelor, di belakang juga ada satu lagi di kebun aku itu. Jadi kita lihat dulu ya. Ternyata daun kelor yang di sini udah lumayan banyak bisa dipanen sih. Kita panen sedikit ya dari sini. Awas keinjek ya, keinjek. Nanti buncis kita mati semua. Oh my god. Oke. Ini aku mau ambil segini. Sama yang ini. Oke, dapat segini, kita ambil nggak terlalu banyak, sisain biar dia tetap bisa tumbuh. Aduh, daunnya pada kuning-kuning ya. Nih, udah. Jadinya dapat segini banyak. Oke, ini kan masih kurang ya, jadi kita mau ambil yang di depan. Karena itu kelornya tuh emang termasuk yang gampang tumbuh, tapi daunnya nggak terlalu banyak. Nanti kan kita harus pipilin juga, kita ambilin daun-daunnya doang itu kan, batangnya nggak bisa dimakan. Jadi ayo kita ke depan, kita ambil kelornya di tanaman yang depan ya. Kalau kalian lihat di sini juga ada tanaman kelor satu. Ini tuh cuma ditancepin doang si batangnya itu. Tuh, ini ada tanaman kelor ya. Dia udah mulai berdaun sedikit-sedikit. Ini cuma batangnya doang yang ditanam, terus dia langsung tumbuh. Gampang banget kayak nanam singkong. Ternyata lumayan juga ya kita ke kebun pakai minyak kayu putih dulu, jadi nggak terlalu banyak. Ada sih tadi satu nyamuk, tapi masih oke lah. Nah, kita mau ke pohon kelor satu lagi ya. Di sini nih tempatnya. Di sini. Udah nama Tuhan Yesus. Udah rimbun banget rumputnya. Ambil. Bisa ternyata dipotek, nggak usah pakai pisau juga karena dia batangnya lembek. Sebenarnya kalau kata mitos orang-orang zaman dulu, katanya kelor itu tanaman mistis ya. Selain bisa menghalau rumah dari segala orang jahat. Terus kalau misalnya ada orang pakai sesuatu dalam tubuhnya, terus dipukul pakai batang kelor ini, sesuatunya itu bisa hilang gitu. Kekuatan sesuatu tersebut bisa hilang. Kalian percaya nggak sih sama mitos kayak gitu? Kalau aku jujur aku baru dengar tahun inilah kurang lebih, semenjak mulai ada tanaman kelor di rumah. Panen mana lagi ya? Ini aku mau ngambil yang ini, tapi jangan sampai kena tunas ya. Yang ini tuh bisa jadi daun lagi, sayang kalau rusak. Taruh dulu sini deh. Kita potong ya. Ini juga nih. Jangan sampai kena tunasnya. Kelihatan nggak sih tunasnya ini? Oke, sepertinya sudah cukup. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk kesehatan ini tuh daun kelor itu bisa untuk menurunkan tekanan darah loh. Jadi buat kalian yang darah tinggi, kalian bisa coba konsumsi kelor. Kalau untuk aku sih ngerasain ya, karena
bukannya aku punya darah tinggi, tapi waktu itu aku pernah konsumsi ini di video juga ya. Di situ tuh aku belum sarapan, belum makan apapun, tapi aku langsung makan daun kelor banyak, dan di situ aku langsung ngerasa tekanan darah aku tuh turun banget sampai pusing gitu. Jadi hati-hati buat yang tekanan darah rendah, kalau makan ini tuh jangan di makanan pertama dalam hari itu, karena takutnya tekanan darahnya drop. Aduh silau banget. Oke lah, udah gitu aja, beres kita di kebunnya. Sekarang ayo kita olah si daun kelornya. Ternyata nyamuknya lebih banyak di sini ya, karena di sini tuh rumputnya sekarang lagi pada lebat banget. Oke, ini yang udah kita panen, yuk kita olah dulu. Oke teman-teman, sekarang mau kita petikin dulu daunnya. Caranya itu diserut kayak gini. Sebisa mungkin nggak ada batang yang terbawa. Tapi kalau ada batang yang ke bawah ya udah. Wah, kok malah dibuang sih yang udah dipetik? Dari batang-batang yang kecil ini ya. Jadi biar yang kecilnya juga kalau bisa nggak kebawa gitu. Baunya kayak ini loh, kayak mie goreng cabai hijau. Kok aneh ya? Indomie cabai hijau gitu tuh kan guys. Asli baunya kayak gitu menurut aku. Yeay, sudah selesai. Hasilnya nggak banyak. Ini buat satu kali makan aja. Tuh. Segini doang. Yuk kita masak. Ini mau coba dulu, kita timbang dulu, mau lihat ternyata berapa gram yang udah kita panen. Wow, banyak loh. 75. 7. Iya 76. 77. Dicuci dulu. Kayak sulit basah ya daunnya mah. Aneh, sulit basah daunnya guys, seperti daun talas. Jadi gimana nyucinya kalau sulit basah? Sudah bersih, sekarang kita siapin bumbunya. Bumbunya kita pakai 2 bawang putih. Yang besar ya? Yang besar, ya. Kita mau masak. 1 telur. Minyaknya dikurangin deh, kebanyakan deh kayaknya. Kalau udah wangi, masukin telurnya.
sampai garing. Udah, tambahkan air pelan-pelan. Pakai garam. Royco. Oke, udah mendidih, kita masukin daun kelornya. Baunya tuh beneran kayak itu loh, Indomie goreng cabai hijau. Jangan-jangan dia pakai perisa ini. Kayaknya airnya kurang deh. Iya lah, airnya suka banyak kan. Tuh kan, kita tambahin air guys. Ini aku masak rada lama biar daunnya itu rada lembut. Tapi nggak boleh kelamaan. Iya. Udah cukup. Tapi nggak boleh kelamaan. Nanti zatnya menguap bersama uap-uap ini guys. Oke, kira-kira segini ya. Udah. Siap disajikan. Oke, jadi aku mau goreng bala-bala. Itu udah dibikin dari tadi pagi sama mama ya. Kita makan sorenya mau pakai ini sama daun kelor. Coba kalian di tempat kalian namanya itu apa? Kan ada yang namanya bala-bala, ada yang namanya bakwan, ada yang namanya ote-ote. Kalau di Bandung namanya bala-bala guys. Di sini bala-balanya itu pakai toge sama wortel. Ya mah, aja. Toge sama wortel. Biasanya pakai kobis. Kobis. Biasanya pakai kobis. Oke, babanya udah mateng. Ini dan kita mau makan daun kelornya. Jadi ini makanan sore ini. Tadi aku udah makan nasi padang sebetulnya. Jadi sekarang tinggal gado aja daun kelornya sama makan bala-bala. Ada pahitnya dikit dibanding yang sebelumnya, kayak lebih pahit gitu. Amin. Nyamuk guys, gede banget. Tadi ada batang mudanya itu, bisa dimakan atau enggak ya? Ini batang pucuknya. Nyala nggak mic-nya? Yes, nyala. Ternyata batang yang mudanya juga enak, kayak makan bayam. Ada pahit-pahitnya sedikit, tapi kalau misalnya udah biasa makan sayur mah nggak pahit lah. Dibanding sama paria tuh jauh lebih pahit. Coba bala-balanya. Panas. Emang gorengannya itu seperti pewarna hidup, tapi sayangnya dia bikin gendut. Jadi nggak boleh makan gorengan terlalu banyak ya, inget-inget.
Jadi tadi siang tuh aku kan pergi keluar ya, ada urusan jam 3, jam 2, jam 3-an. Terus kebetulan aku sama si mama itu ngidam nasi padang. Jadi kita beli dan nasi padang tuh tadi siang. Jadi udah makan nasi padang guys, jam 3-an itu. Padahal biasanya aku makan tuh jam 5, jam 6-an. Makanya sekarang tinggal nambah sayur aja. Sama makan bala-bala sedikit gitu. Dimasak gini lumayan enak juga, cuman kalau yang dicampur sama miswa kayak di video aku yang sebelumnya itu menurut aku lebih enak lagi, jadi pahitnya kayak lebih berkurang gitu. Ini kayak lebih pahit dibanding yang itu. Tapi rasanya masih tetap enak. Biasa aja gitu. Nggak aneh. Ya kayak sayur biasanya aja gitu. Jadi kalau kalian ada yang tekanan darahnya tinggi, kalian boleh ya makan ini. Tapi kalau tekanan darah rendah harus hati-hati makannya, jangan kebanyakan dan jangan jadi makanan pertama yang dimakan di hari itu gitu. Perutnya kosong. Jangan dimakan pas perutnya kosong. Abis. Jadi hari ini makanannya tuh balance ya. Yang sehatnya daun kelor, yang nggak terlalu sehatnya bala-bala. Kalian hari ini pada makan pakai apa? Coba tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa buat inspirasi ibu-ibu yang ada di rumah, dan siapa tahu jadi inspirasi aku juga buat masak-masak di hari selanjutnya. Jadi mungkin next aku bakal bikin konten lagi masak-masak. Kira-kira kalian ada saran nggak aku harus masak-masak apa ya? Tulis di kolom komentar. Dan sampai di sini dulu video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru aku. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!